KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen IMI Silmi Karim sebagai tersangka. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditahan di Rutan Salemba usai ditetapkan sebagai tersangka. Suasana di kawasan Timur Tengah memanas, Iran membombardir aset militer Amerika Serikat. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV Senas kali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen IMIPAS Silmi Karim dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi pada hari ini. Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa mengenai operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan imigrasi Jakarta Barat pada Rabu kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen IMIPAS Silmi Karim dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi pada Kamis 4 Juni 2026. Silmi Karim dan 7 orang lain ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa mengenai operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan imigrasi Jakarta Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Silmi dan 7 tersangka lain ditahan di rumah tahanan Gedung Merah Putih untuk 20 hari ke depan. Berikut daftar 8 tersangka yang ditetapkan KPK usai OTT. Sebelumnya Rabu malam Silmi Karim menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi setelah sempat tidak diketahui keberadaannya. Silmi Karim tiba di Gedung Merah Putih Jakarta pada pukul 10:30 malam. Saat ditanya keberadaan sebelum menyerahkan diri, Silmi tak menanggapi. Kedatangannya yang tiba-tiba membuat suasana gedung KPK memanas. Silmi Karim dikawal ketat sejumlah pengawal. Terjadi aksi saling dorong antara ajudan sang wakil menteri dengan awak media. Setelah melengkapi administrasi di meja resepsionis, Silmi dikirim ke lantai 2 menjalani pemeriksaan intensif tim penyidik KPK. Sebelumnya, KPK mengendus keberadaan Silmi Karim menjadi target utama operasi tangkap tangan atau OTT skandal korupsi di kantor imigrasi Jakarta Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya sudah mengepung seluruh penjuru Jakarta memburunya. Aparat penegak hukum mengeluarkan peringatan keras agar yang bersangkutan segera menyerahkan diri hingga akhirnya Silmi Karim memilih datang sendiri ke KPK. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kediaman Wamen IMIPAS Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3, Jakarta Selatan. Setelah hampir 1 jam penggeledahan, penyidik KPK keluar dengan membawa sejumlah berkas dan menyegel sejumlah kendaraan mewah terparkir di dalam garasi. Mas KPK Mas. Dan juga KPK benar kan? Mas. Untuk memastikan apakah mereka boleh masuk ke kediaman atau tidak, Mas. karena memang Silmi sendiri. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen IMIPAS Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 nomor 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Rabu malam 3 Juni 2026. Penyidik tiba lalu masuk ke rumah Silmi sekitar pukul 11 malam.
Penyidik sempat beradu argumen dengan penjaga di rumah Silmi lantaran tidak diperbolehkan masuk. Beberapa saat akhirnya diizinkan. Kami masih belum tahu Ini bosku. Dua mobil penyidik masuk di kediaman pribadi Silmi Karim. Tim penyidik KPK masuk dan menggeledah rumah Silmi sekitar 1 jam. Penggeledahan berlangsung tegang. Hasilnya petugas menyita sejumlah dokumen. Selain itu, menyapu besi isi garasi rumah dengan menempelkan stiker segel KPK di deretan kendaraan mewah. Sebelumnya, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim diburu KPK terkait operasi tangkap tangan. Kini Silmi Karim berstatus tersangka dan ditahan KPK. Silmi menyerahkan diri di gedung KPK Merah Putih. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, usai Silmi menyerahkan diri langsung menjalani pemeriksaan. Silmi Karim sempat memberikan respon singkat usai tiba di KPK. Silmi mengaku menjalani aktivitas hariannya seperti biasa sebelum menyerahkan diri. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap belasan orang dari Imigrasi Jakarta Barat serta pihak swasta. Mereka diamankan terkait pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing untuk bisa menetap di Indonesia. Komisi Anti Korupsi mengamankan belasan orang dari pihak Imigrasi Jakarta Barat serta swasta. Belasan orang terjaring dalam operasi ini diduga terlibat kasus suap pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing agar bisa menetap di Indonesia, kartu identitas tetap atau KITAS, maupun izin tinggal sementara. Selain mengamankan belasan orang, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya kendaraan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, falas, serta logam mulia. Kemudian, penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada belasan orang ini untuk mencari para pelaku lain turut terlibat. Hal ini disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan pada Rabu 3 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik KPK melakukan penyelidikan di wilayah Jawa Barat dan Bali. Dari tadi malam, tim melakukan kegiatan di lapangan, yaitu di wilayah Jakarta Barat, dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat. Dalam progresnya ada belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini, dan juga barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, falas, ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas. Sebelumnya, KPK menangkap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah dan sejumlah pihak dalam OTT digelar sejak Selasa 2 Juni 2026. Budi mengatakan OTT menjerat pejabat Imigrasi Jakarta Barat terkait dugaan pemerasan izin tenaga kerja asing atau TKA. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti hasil OTT kini diamankan di Gedung Merah Putih KPK untuk keperluan penyidikan. Situasi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta Selatan berubah menjadi seperti showroom kendaraan mewah. Deretan armada diduga kuat berkaitan dengan pusaran korupsi Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat berjajar dan disita petugas. Tim penyidik KPK berhasil mengamankan puluhan aset bernilai bombastis. Petugas menyita 7 unit mobil mewah berbagai jenis, diikuti 15 unit sepeda motor. Tidak hanya itu, dalam kendaraan hobi bergengsi turut disita yakni 11 unit sepeda, 4 diantaranya merupakan sepeda lipat premium merek Brompton, serta 7 unit sepeda gunung berspesifikasi tinggi. Kini, seluruh aset memenuhi area parkir Kuningan Persada. Penyidik Korps Anti Rasuah masih terus melakukan tracking dan pengembangan untuk membongkar akar utama dugaan tindak pidana korupsi ini.
Penyidik juga sedang memburu asal-usul serta aliran dana digunakan membeli barang-barang mewah tersebut. Seluruh barang bukti berhasil diamankan akan menjadi senjata utama jaksa KPK di persidangan. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi. Penetapan tersangka ini menjadi babak baru perjalanan karir Silmi Karim, sosok yang pernah memimpin sejumlah BUMN strategis, menjabat Dirjen Imigrasi hingga duduk sebagai Wakil Menteri di Kabinet Prabowo Subianto. Berikut profil dan karir Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Wah, kasih jalan. Warga. Tolong ya. KPK menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan di lingkungan imigrasi Jakarta Barat. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan dokumen dan izin tinggal warga negara asing. Silmi Karim lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 19 November 1974. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti sebelum melanjutkan studi Magister Ekonomi di Universitas Indonesia. Sebelum masuk ke pemerintahan, Silmi menghabiskan sebagian besar karirnya di dunia industri dan BUMN. Ia pernah menjabat Direktur Utama PT Pindad, PT Barata Indonesia, dan PT Krakatau Steel. Nama Silmi juga tercatat di sejumlah posisi komisaris pada perusahaan nasional maupun multinasional. Pada Januari 2023, Silmi dilantik menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan tersebut menjadi pintu masuknya ke jajaran birokrasi tingkat nasional. Karir Silmi terus menanjak saat Presiden Prabowo Subianto menunjuknya menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Oktober 2024. Penunjukan itu menandai transisinya dari pejabat eselon menjadi pimpinan kementerian. Selama memimpin imigrasi, Silmi dikenal gencar mendorong transformasi digital pelayanan publik. Program yang menonjol meliputi e-visa, penyederhanaan persyaratan paspor, dan peluncuran program Golden Visa untuk menarik investasi asing. Dalam LHKPN tahun 2025, Silmi melaporkan kekayaan bersih sebesar 234,59 miliar rupiah. Aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan dengan nilai lebih dari 184 miliar rupiah. Dari dunia korporasi, birokrasi, hingga kabinet pemerintahan, Silmi Karim memiliki jejak karir yang panjang dan menonjol. Namun kini, perjalanan tersebut dibayangi kasus dugaan pemerasan dokumen imigrasi yang menjeratnya sebagai tersangka KPK. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadi Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat jam pulang perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada sore hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arterinya dalam keadaan ramai lancar, sementara untuk di ruas tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport Jalan Profesor Sudiatmo maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi hingga sore hari ini. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup padat, terutama di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Nampak cukup ramai, namun tetap terbilang lancar. Sementara untuk arah sebaliknya, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan. Untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi nampak cukup ramai. Untuk arah sebaliknya cenderung padat. Terjadi perlambatan kecepatan di sana agar para pengendara dihimbau dapat tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat untuk penerapan ganjil genap pada sesi kedua mulai diterapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Sementara untuk sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor genap
yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang nampak relatif lancar, sementara lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Malang yang akan menuju ke arah Surabaya cukup padat. Terjadi perlambatan kecepatan dikarenakan cukup ramainya truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut. Dihimbau bagi Anda para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Untuk lalu lintas dari arah kampus UNUD atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak adanya antrian atau hambatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika nampak kondusif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik pemirsa, tetap tertib dalam berlalu lintas dan juga kami himbau dapat tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858 715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional pada 2025-2026. Dalam kasus yang sama, dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Sony Sonjaya dan Lodwig Pusung turut ditahan dan jadi tersangka. Ketiganya ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional pada 2025-2026. Ketiga tersangka yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Sony Sonjaya, dan Lodwig Pusung. Ketiganya langsung ditahan. Mereka menggunakan rompi tahanan keluar dari gedung Jampitsus Kejagung, Jakarta Selatan secara terpisah pada Rabu 3 Juni 2026. Ketiganya dikirim ke mobil tahanan dengan tangan diborgol. Tak ada sepatah kata, ketiganya hanya menunduk saat dikirim ke mobil tahanan dan akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung menerangkan ketiga tersangka melakukan intervensi penyusunan anggaran sehingga pengadaan tidak sesuai kebutuhan nyata di lapangan dan terdapat markup pada harga pengadaan. Beberapa jam sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Rabu 3 Juni 2026. Proses penggeledahan ini terjadi sehari setelah Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dari posisinya. Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan Dadan dicopot dari jabatannya antara lain karena masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP. Alasan lain ada berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Selain Dadan, Prabowo juga mencopot 2 wakil kepala Badan Gizi Nasional yakni Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Majen TNI Purnawirawan Lodwig Pusung. Presiden Prabowo kemudian memilih Nanik Sdeya sebagai kepala BGN yang baru.
Naning sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang selanjutnya, Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG. Usut diusut, Dadan Hindayana tercatat mempunyai harta kekayaan 9 miliar rupiah. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program makanan bergizi gratis atau MBG oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 3 Juni 2026. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK disampaikan pada 14 Maret 2025, Dadan Hindayana memiliki total harta kekayaan sebesar 9 miliar rupiah. Aset terbesar dimiliki Dadan berasal dari tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan 5 miliar 900 juta rupiah. Dadan tercatat memiliki 2 bidang tanah dan bangunan di Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Dadan juga memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai keseluruhan 1,4 miliar rupiah. Dadan tercatat memiliki 3 unit mobil dari berbagai merek, yaitu Mazda CX-5 tahun 2023 senilai 675 juta rupiah, Honda HR-V tahun 2024 senilai 330 juta rupiah, dan Mazda CX-3 tahun 2023 senilai 395 juta rupiah. Selain itu, Dadan juga memiliki harta bergerak lainnya 322.400.000 rupiah kas dan setara kas senilai 1,4 miliar rupiah. Namun Dadan tidak memiliki surat berharga dan utang. Dengan demikian, total harta kekayaan Dadan senilai 9 miliar rupiah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodwig Pusung sebagai tersangka. Mereka dibui di Rutan Salemba. Berikut sederet fakta-fakta kasus korupsi MBG. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada BGN tahun 2025-2026. Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan 2 mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodwig Pusung sebagai tersangka. Setelah menyandang status tersangka, ketiganya ditahan Kejagung di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan. Berikut sederet fakta-fakta dalam kasus korupsi MBG. Pertama, Kejagung mengungkap anggaran program MBG selama ini dikelola yayasan terafiliasi dengan Dadan CS. Program MBG mendapat anggaran sebesar 85,20 triliun rupiah di tahun 2025 dan pada tahun 2026 sebesar 268 triliun rupiah bersumber dari APBN. Meski tidak memenuhi syarat sebagai mitra, yayasan ini tetap ditunjuk. Caranya dengan melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dan mendapat atensi dari para tersangka. Kedua, yayasan terafiliasi dengan ketiga tersangka menerima uang insentif hingga miliaran rupiah setiap hari. Yayasan terafiliasi diantaranya dimiliki tersangka DH, SS, dan LP. Saat ini Kejagung masih menghitung aliran dana diterima Dadan CS dari setiap SPPG yang menerima insentif. Ketiga, terungkap Dadan bersama Lodwig dan Sony melakukan proses pengadaan barang dan jasa di BGN secara melawan hukum melakukan intervensi. Dalam penyusunan pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan ada markup harga pengadaan.
Pengadaan tersebut antara lain motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Kemudian pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Lalu pengadaan tablet sekitar 31.000 tak sesuai ketentuan dan ada markup. Terakhir pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit tidak sesuai ketentuan dan ada markup harga. Keempat, dalam perkara ini, Kejagung melakukan penggeledahan di 6 lokasi untuk mengumpulkan barang bukti dalam rangka proses penyidikan. Beberapa lokasi tersebut yakni kantor BGN dan rumah dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, pemerintah menyatakan keprihatinan atas kembali terjeratnya pejabat negara dalam kasus dugaan korupsi. Meski demikian, Istana memastikan penahanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim tidak akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal menyusul penahanan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menjamin seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan. Istana menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto guna memastikan stabilitas kinerja di lingkungan kementerian. Langkah antisipatif ini dilakukan agar proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga meski terjadi pergantian situasi di tingkat pimpinan. Pemerintah juga menyampaikan keprihatinan atas berulangnya kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat negara dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Prasetyo Hadi, Presiden terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk memperbaiki tata kelola dan menolak segala bentuk praktik korupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Terkait status jabatan pejabat yang sedang menjalani proses hukum, pemerintah menegaskan akan menghormati seluruh proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Penyesuaian terhadap jabatan yang melekat akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, situasi di kawasan Timur Tengah kian memanas seiring meningkatnya resiko eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Iran mengerahkan rudal dan drone memborbardir aset militer Washington di Bahrain dan Kuwait. Amerika Serikat menyatakan sebagian rudal Iran gagal mencapai sasaran atau berhasil dicegat sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melancarkan 2 gelombang serangan terhadap aset-aset militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan ini sebagai respons atas serangan Amerika Serikat terhadap sebuah kapal tanker minyak di dekat Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyampaikan keterangan berbeda mengenai dampak sudut serangan. Militer Amerika Serikat mengklaim sejumlah rudal dan drone Teheran diluncurkan ke Kuwait dan Bahrain berhasil dicegat dengan segera atau gagal mengenai target. TRT World pada Rabu 3 Juni 2026 melaporkan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengawasi operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah mengumumkan bahwa pasukannya sudah melancarkan serangan pertahanan diri terhadap Pulau Qasem, pulau milik Iran terletak di Selat Hormuz, perairan Teluk Persia. Iran mengklaim telah melakukan serangan balasan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat, termasuk markas armada kelima Amerika Serikat dan sebuah pangkalan udara di kawasan Teluk. Serangan ini diklaim dilakukan pasukan Dirgantara dan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran menyasar aset militer Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan. Pemerintah Iran menerangkan serangan ini sebagai balasan dilakukan pada Selasa 2 Juni 2026 setelah insiden melibatkan kapal tanker minyak di dekat Selat Hormuz.
Target serangan di kawasan Teluk, termasuk markas armada kelima Amerika Serikat berbasis di Bahrain, serta sebuah pangkalan udara dan helikopter di salah satu negara kawasan. Di saat yang sama, Kuwait melaporkan ada drone menghantam bandara internasional. Teheran menyebut serangan ini sebagai respons atas tindakan Amerika Serikat dituduh menyerang kapal tanker, minyak, serta fasilitas telekomunikasi milik Iran di selatan Pulau Qasem. Kabar berikutnya, Iran menuduh Amerika Serikat melakukan serangan terhadap menara telekomunikasi milik Iran di bagian selatan Pulau Qasem. Sebagai balasan, Tehran melancarkan serangan menargetkan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Presiden Trump mengubah kerangka kesepakatan damai yang sedang dibahas dengan Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan melancarkan serangan balasan setelah Amerika Serikat menyerang sebuah kapal tanker minyak di sekitar Selat Hormuz pada Selasa 2 Juni 2026. Pemerintah Iran mengklaim kapal disebut sebagai kapal Amerika Serikat Zionis bernama Panaya menjadi sasaran rudal Angkatan Laut Garda Revolusi. Iran menuduh Amerika Serikat melakukan serangan terhadap menara telekomunikasi milik Iran di bagian selatan Pulau Qasem. Sebagai respons, pasukan Dirgantara Garda Revolusi diklaim menyerang pangkalan udara, pangkalan helikopter, serta markas armada kelima Amerika Serikat berada di kawasan Teluk. Militer Kuwait melaporkan sejumlah drone menghantam bandara internasional negara dan menyebabkan kerusakan signifikan. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM membantah klaim ini. CENTCOM menyatakan 2 rudal Iran diarahkan ke Kuwait gagal mencapai sasaran. Sementara 3 rudal diluncurkan ke Bahrain berhasil dicegat sistem pertahanan udara Amerika Serikat dan Bahrain. Saat meningkat ketegangan di kawasan Timur Tengah, media Amerika Serikat menyebutkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta perubahan kerangka perundingan yang sedang dibahas dengan Iran. Isu menjadi perhatian meliputi keamanan Selat Hormuz, pemindahan uranium yang telah diperkaya, serta masa depan perjanjian nuklir Iran. Sementara itu, pemerintah Iran menuduh Amerika Serikat terus mengubah posisi dan mengajukan tuntutan baru dinilai saling bertentangan dalam proses negosiasi. Selanjutnya, Amerika Serikat menegaskan tidak akan memberikan pelonggaran sanksi kepada Iran tanpa ada langkah nyata dari Tehran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan Iran harus membuka kembali Selat Hormuz dan membuat konsesi besar mengenai program nuklir sebelum pembahasan pencabutan sanksi. Pernyataan ini disampaikan saat meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk dan berlanjut kontak senjata secara tak langsung antara Washington dan Tehran. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan setiap pelonggaran sanksi terhadap Iran akan diberikan berdasarkan syarat yang ketat. Dalam pernyataannya di Washington pada Selasa 2 Juni 2026 waktu setempat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Iran harus terlebih dahulu membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz serta menunjukkan komitmen melalui konsesi signifikan mengenai program nuklirnya. Rubio menegaskan tidak akan ada insentif keuangan atau pencairan dana sebagai bentuk itikat baik dari Amerika Serikat. Menurut Rubio, seluruh bentuk keringanan sanksi hanya akan diberikan jika Iran memenuhi tuntutan yang ditetapkan Washington. Pernyataan ini disampaikan saat komunikasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran masih dilakukan. Washington juga menolak tudingan bahwa pihaknya menawarkan imbalan finansial demi memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali terbuka. Selat Hormuz merupakan jalur strategis dilalui sebagian besar pengiriman minyak dunia. Distribusi 1/5 minyak dan gas global melalui selat ini. Gangguan di kawasan ini memicu stabilitas pasokan energi global dan pergerakan harga minyak internasional. Amerika Serikat menuduh Iran mengancam keamanan pelayaran komersial di kawasan Teluk. Iran membantah tuduhan dan menyatakan langkah yang diambil berkaitan dengan kepentingan keamanan regional. Teheran kembali menegaskan program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan sipil. Iran menilai terdapat standar ganda dalam tekanan internasional terhadap program nuklirnya dibandingkan negara lain di kawasan. Ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin meningkat, seiring aktivitas militer Komando Pusat Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz, serta serangan Iran terhadap aset militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Situasi di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian dunia internasional lantaran begitu penting Selat Hormuz bagi perdagangan energi global dan stabilitas keamanan. Presiden
Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Trump mengaku ingin bertemu pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Pernyataan ini muncul setelah Trump berselisih dengan sekutu dekatnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu buntut serangan Israel di Lebanon. Has been for a long time. His father and then him, I guess it's Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku ingin bertemu pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. AFP pada Rabu 3 Juni 2026 melaporkan, Donald Trump mengatakan ingin bertemu dengan Mojtaba Khamenei dan akan bertemu suatu saat nanti. Pernyataan ini muncul setelah Donald Trump berselisih dengan sekutu dekatnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, buntut serangan Israel di Lebanon. Sebelumnya, perselisihan ini terjadi usai Israel menggempur Lebanon meski berada dalam masa gencatan senjata. Trump menelpon Netanyahu pada Senin 1 Juni 2026 setelah Iran menghentikan pembicaraan damai. Iran menyatakan hanya akan kembali berunding jika Israel menghentikan serangan ke Lebanon dan Gaza. Israel kemudian membatalkan serangan udara ke Lebanon atas permintaan Trump, sedang berupaya membawa Iran kembali ke meja perundingan. Donald Trump memperingatkan Benjamin Netanyahu bahwa melanjutkan rencana pengeboman Lebanon hanya akan membuat Israel semakin terisolasi di panggung internasional. Buntut serangan Israel ke Lebanon, Iran menghentikan sementara semua dialog dan negosiasi dengan mediator Amerika Serikat. Media Iran, Tasnim, melaporkan Lebanon adalah salah satu prasyarat gencatan senjata. Saat ini gencatan senjata dilanggar di semua lini, termasuk Lebanon. Tim perunding Iran menangguhkan dialog dan pertukaran teks melalui mediator. Kabar lainnya, pemirsa, pemerintahan Trump mengusulkan tarif tambahan hingga 12,5% terhadap impor dari 60 negara termasuk Indonesia. Kebijakan ini muncul menjelang berakhirnya tarif sementara 10% yang diberlakukan pada 20 Februari 2026. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan tarif tambahan hingga 12,5% terhadap impor dari 60 negara termasuk Indonesia. Kebijakan ini diambil usai Amerika Serikat menyatakan bahwa negara-negara tersebut gagal membendung perdagangan barat dibuat dengan kerja paksa. Usulan tarif ini disampaikan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni 2026. Kebijakan ini merupakan bagian penyelidikan mengenai praktik perdagangan tidak adil berdasarkan pasal 301, bertujuan membangun kembali kebijakan tarif darurat Trump yang sebelumnya dibatalkan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari 2026. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat mengusulkan tarif tambahan sebesar 10% terhadap impor dari sejumlah negara dan wilayah, termasuk Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Indonesia, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Taiwan, dan Inggris. Negara-negara ini memiliki rencana skema parsial mengatasi persoalan barang diproduksi dengan kerja paksa. Sedangkan tarif tambahan sebesar 12,5% akan dikenakan kepada 45 negara lain yang masuk dalam penyelidikan termasuk China, India, Nigeria, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Selain tarif tambahan, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat mengusulkan mekanisme khusus untuk sektor tekstil. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat belum mengungkapkan besaran tarif maupun jumlah volume impor akan mendapatkan perlakuan khusus ini. Kebijakan ini muncul menjelang berakhir tarif sementara 10% yang diberlakukan pemerintahan Trump pada 20 Februari. Komisi Eropa menilai kebijakan tarif baru tidak memiliki dasar kuat. Uni Eropa menegaskan komitmen terhadap kesepakatan perdagangan dibuat Washington tahun 2025. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat membuka kesempatan bagi publik memberikan komentar mengenai usulan tarif dan kebijakan lain hingga 6 Juli. Sidang publik mengenai usulan ini dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli. Beralih ke kabar lain, pemirsa, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov melontarkan pernyataan mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Dmitry Peskov menyebut perang bisa berakhir hanya dalam 1 hari. Syaratnya, Ukraina menarik pasukannya dari wilayah yang diklaim Rusia. Pernyataan ini disampaikan saat meningkatnya ketegangan dan saling tuduh antara Moskow dan Kiev. Это мониторинговая миссия Международного Красного Креста
мы положительно ответили на их пожелания. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan konflik antara Rusia dan Ukraina bisa dihentikan dalam waktu singkat apabila Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan penarikan pasukan dari wilayah yang disebut Rusia sebagai wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan Peskov pada Selasa 2 Juni 2026, menegaskan pihak Rusia membuka peluang penyelesaian melalui jalur diplomasi. Peskov menambahkan konflik akan terus berlanjut jika Ukraina menolak tuntutan ini. Di sisi lain, ketegangan meningkat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyoroti serangan terhadap sebuah fasilitas pendidikan di Staroselsk. Rusia menyebut insiden ini sebagai serangan terhadap warga sipil. Sementara Ukraina memiliki versi berbeda mengenai target operasi militer. Peskov juga menegaskan Moskow akan merespon apa yang mereka sebut sebagai eskalasi, sekaligus menuding ada tindakan dianggap sebagai serangan terhadap warga sipil. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, meski luas wilayah relatif kecil, Belgia menyimpan peran besar dalam sejarah dan peradaban Eropa. Negara menjadi pusat politik Uni Eropa ini menawarkan perpaduan unik antara budaya, arsitektur klasik, hingga kehidupan modern masyarakatnya. Seperti apa keindahan negara Belgia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Belgia. Terletak di kawasan Eropa Barat, berbatasan langsung dengan Belanda, Jerman, Luxembourg, dan Prancis, serta memiliki akses ke Laut Utara. Letak Belgia yang strategis menjadikan Belgia sejak lama sebagai jalur perdagangan, pertukaran budaya, hingga pusat diplomasi internasional. Negara ini dikenal sebagai bangsa multibahasa dengan 3 bahasa resmi, yaitu Belanda, Prancis, dan Jerman, mencerminkan keberagaman budaya masyarakatnya. Warisan sejarah Eropa berpadu dengan kehidupan modern, menjadikan Belgia tidak hanya penting secara politik, tetapi juga kaya akan identitas budaya. Brussels, ibu kota Belgia, menjadi simbol kehidupan kosmopolitan Eropa. Kota ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan nasional, tetapi juga rumah bagi berbagai institusi penting Uni Eropa. Masyarakatnya datang dari berbagai negara, menciptakan suasana multinasional yang dinamis. Salah satu ikon paling terkenal di Brussels adalah Atomium, dibangun untuk World Expo tahun 1958. Bangunan berbentuk struktur atom besi raksasa ini melambangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan optimisme masa depan. Kini, Atomium menjadi museum sekaligus dek observasi yang menyajikan panorama kota Brussels. Tak jauh dari Atomium terdapat kawasan Cinquantenaire, kompleks taman dan bangunan monumental yang dibangun memperingati 5 tahun kemerdekaan Belgia. Lengkungan kemenangan yang megah menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa Belgia sekaligus ruang publik yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Perjalanan berlanjut ke kota Gent, salah satu kota abad pertengahan terbaik yang masih terjaga di Eropa. Kanal-kanal yang membelah kota, bangunan batu, dan menara gereja menciptakan suasana historis yang kuat. Di jantung kota Gent berdiri Katedral Saint Bavo, bangunan bergaya gotik yang menyimpan salah satu mahakarya seni dunia, dan Adoration of the Mystic Lamb, karya Jan van Eyck. Lukisan ini menjadi simbol kejayaan seni dan religiusitas Eropa pada abad pertengahan. Tak jauh dari katedral terdapat Gravenstein Castle
kastil abad ke-12 yang dahulu menjadi kediaman para Count of Flanders. Benteng ini mencerminkan kekuasaan feodal sekaligus sejarah panjang konflik dan pemerintahan di kawasan Flanders. Di wilayah Walonia, tepat di tepi Sungai Meuse, berdiri kota kecil bernama Dinan. Kota ini dikenal dengan landscape alam yang dramatis, diapit tebing batu dan aliran sungai yang tenang. Ikon utama Dinan adalah Collegiale Notre Dame de Dinan, gereja bergaya gotik dengan kubah berbentuk bawang yang khas. Bangunan ini berdiri anggun di bawah tebing batu, menjadi pusat spiritual sekaligus landmark visual kota. Di atas tebing berdiri La Cittadella de Dinan, benteng pertahanan yang menyimpan sejarah panjang peperangan Eropa. Dari atas Citadel, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan Sungai Meuse dan kota Dinan secara menyeluruh. Belgia membuktikan bahwa ukuran wilayah tidak menentukan besarnya peran sebuah bangsa. Dari pusat politik Eropa di Brussels, warisan seni dan sejarah di Gent, hingga keindahan alam serta spiritualitas di Dinan, Belgia menawarkan potret lengkap perjalanan peradaban Eropa. Negara ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga ruang hidup modern yang terus berkembang, menjadikannya destinasi penting bagi dunia. Pemirsa, demikian berita nasional petang telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan berita nasional malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.